Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara jitu penjumlahan pecahan beda penyebut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2/3 ditambah 4/5 sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Adapun angka pertama yang akan kita lakukan, yaitu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Adapun cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan poin faktor, yaitu sebagai berikut. Perhatikan penyebutnya di sini, yaitu angka 3 dan angka 5. Di sini kita cukup mencari kelipatan angkanya saja. Pertama, untuk kelipatan angka 3, yaitu angka 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan angka 5 lagi, tentunya yaitu angka 5, lalu 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini angka yang sama yaitu 15. Itu artinya kedua penyebutnya di sini akan kita ganti dengan angka 15. Perhatikan caranya. Nah, di bawah sini kita tulis angka 15. Di sebelahnya sini juga kita tulis angka 15. Dan untuk angka di atasnya sini diperoleh dari, perhatikan, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya yaitu 10. Lalu untuk angka di sebelahnya lagi, diperoleh dari, perhatikan angka di bawahnya 15, 15 dibagi 5 hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 4, kita peroleh hasilnya 12. Sama dengan. Nah, karena kedua penyebutnya di sini sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 10 ditambah 12 hasilnya 22. Per di bawahnya penyebutnya di sini yaitu 15. Sama dengan. Karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita masih bisa disederhanakan. Caranya, 22 dibagi 15, hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 1. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 2 misalnya di sini? Kalau 2 di sini dikalikan dengan 15, hasilnya 30, sudah melebihi dari angka 22 yang di atas ini. Seharusnya yang diambil, itu hasil perkalian dari angka sini dengan angka di bawah sini, itu harus mendekati di bawah angka 22 ini. Maka angka yang tepat di sini yaitu 1. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 15. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya, 1 dikali 15 hasilnya 15. Sedangkan angka di atas ini 22. Nah, 22 dikurang 15 berapa? Yaitu 7, dan 7 kita tulisnya di atas sini. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Lanjut ke contoh soal yang kedua, biar benar-benar paham. 23/4 ditambah 5/8 sama dengan. Bentuk penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita robah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 dikali 4 hasilnya 8, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya 4. Di sini penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lalu ditambah 5/8-nya tetap. Sama dengan. Penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Cara selanjutnya tentunya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Adapun cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan poin faktor, yaitu sebagai berikut. Perhatikan penyebutnya di sini, yaitu angka 4 dan 8. Tugas kita sekarang cukup mencari kelipatan angka dari kedua angka ini. Pertama untuk kelipatan angka 4. Yang pertama yaitu 4, lalu 8, lalu 12, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan angka 8 lagi. Tentunya yang pertama angka 8, lalu 16, lalu 24, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Di sini angka yang sama yaitu 8, itu artinya kedua penyebutnya ini sekarang akan kita ganti dengan angka 8. Maka di sini kita tulis 8 dan di sebelahnya juga kita tulis 8.
Untuk angka di atasnya lagi, perhatikan cara memperolehnya. Perhatikan, 8 yang sini dibagi dengan angka 4 di depannya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 11, kita peroleh hasilnya 22. Untuk angka di sebelahnya lagi, perhatikan angka di bawahnya 8. 8 dibagi dengan 8 yang di depannya. 8 bagi 8 hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 5. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 22 ditambah 5 hasilnya 27 per di bawahnya penyebutnya sini yaitu 8. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan, 27 dibagi 8 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 3. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 27 dibagi 8 itu hasilnya 3, sekian. Makanya di sini kita tulis 3 saja. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 8. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya, 3 dikali 8 hasilnya 24. Sedangkan angka di atas ini yaitu 27. Nah, 27 dikurang 24 berapa? Yaitu 3, dan 3 kita tulisnya di atas ini. Ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 2. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. 4/6 ditambah 3/4 sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya perhatikan, 4/6-nya tetap, lalu ditambah. Nah, 3/4 ini akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan, 3 dikali 4 hasilnya 12. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 15. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Sama dengan, perhatikan, langkah selanjutnya. Kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Adapun cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor, yaitu sebagai berikut. Perhatikan penyebutnya, angka 6 dan angka 4. Di sini tugas kita cukup mencari kelipatan angkanya saja, yaitu angka 6 dan angka 4. Untuk kelipatan angka 6 terlebih dahulu, yaitu 6, lalu 12, lalu 18, dan seterusnya. Selanjutnya untuk kelipatan angka 4 lagi, yaitu 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Angka yang sama di sini yaitu 12. Itu artinya kedua penyebutnya di sini akan kita ganti dengan angka 12. Di sini kita tulis 12 dan di sebelahnya sini juga kita tulis 12. Untuk angka di atasnya lagi kita peroleh dari, perhatikan, 12 yang di bawah sini dibagi dengan angka 6 di depannya. 12 dibagi 6 hasilnya 2, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 4. Kita peroleh hasilnya 8. Untuk angka di sebelahnya lagi diperoleh dari 12 dibagi 4, kita peroleh hasilnya 3. Lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 15, kita peroleh hasilnya 45. Lanjut sama dengan, karena kedua penyebutnya di sini sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 8 ditambah 45, kita peroleh hasilnya 53. Per di bawahnya penyebutnya sini yaitu 12. Sama dengan, karena angka di atas nilainya lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan. 53 dibagi 12 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 4. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 5 misalnya di sini? Kalau angka 5 di sini dikalikan dengan 12, itu hasilnya 60. Sudah melebihi dari angka 53 yang di atas ini. Seharusnya yang diambil itu hasil kali dari angka sini dengan angka di bawah sini, itu harus mendekati di bawah angka 53 ini. Makanya angka yang paling tepat di sini yaitu 4. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 12. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari 4 dikali 12 hasilnya yaitu 48. Ya kan?
Sedangkan angka di sini 53. Nah, 53 dikurang 48 berapa? Itu tentunya adalah 5 dan 5 kita tulisnya di atas sini. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 3. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu contoh soal yang nomor 4. Bentuk penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 3. Lalu ditambah. 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 ditambahkan dengan angka di atasnya 1, maka kita peroleh hasilnya 9. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Perhatikan penyebutnya di sini, yaitu angka 3 dan angka 4. Di sini kita cukup mencari kelipatan angkanya saja. Yang pertama kelipatan angka 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan angka 4 lagi, tentunya yaitu 4, lalu 8, 12, 16, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini, angka yang sama yaitu 12. Itu artinya kedua penyebutnya di sini akan kita ganti dengan angka 12. Perhatikan, di bawah sini kita ganti dengan angka 12 dan di sebelahnya sini juga kita ganti dengan angka 12. Dan untuk angka di atasnya diperoleh dari, perhatikan caranya, 12 dibagi 3, hasilnya 4, lalu 4 dikalikan dengan 14, kita peroleh hasilnya 56. Untuk angka di sebelahnya lagi, caranya, perhatikan, 12 yang sini dibagi dengan angka 4 di depan sini, kita peroleh hasilnya 3. Lalu 3 dikalikan dengan 9, hasilnya 27. Sama dengan, karena kedua penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh 56 ditambah 27 hasilnya 83. Per di bawahnya penyebutnya sini yaitu 12. Sama dengan, karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, 83 dibagi 12 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 6. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 83 dibagi 12 itu hasilnya 6, sekian. Makanya di sini kita tulis 6 saja terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 12. Dan untuk memperoleh angka di atas ini, perhatikan di atas ini, itu diperoleh dari 6 dikali 12. Hasilnya 72. Sedangkan angka di atas ini yaitu 83. Nah, 83 dikurang 72 berapa? Yaitu tentunya adalah 11. Dan 11 kita tulisnya di atas ini. Dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.